Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chairunisa Apriani, salah satu mahasiswa Matematika FMIPA Unsri angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kriptografi saya yang berjudul algoritma RSA yang dimodifikasi berdasarkan bilangan prima untuk enkripsi dan deskripsi suatu pesan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di mana di sini untuk melakukan codingan saya menggunakan bantuan Google Colab. Kriptografi sendiri merupakan ilmu untuk pengamanan suatu data yang di dalamnya terdapat algoritma-algoritma tertentu yang bertujuan sebagai confusion atau pembingungan, dengan cara mengubah teks biasa atau plain text menjadi teks yang tidak bisa dibaca artinya secara langsung oleh manusia atau ciphertext. Di tugas saya kali ini, saya menggunakan algoritma RSA yang dimodifikasi. Algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci publik, dan yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci privat. Algoritma RSA ini membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu ekspansi kunci, yang kedua enkripsi, dan yang ketiga deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama itu kita harus import dulu library random dengan pandasnya. Setelah diimport, kita harus klik dulu enter dan shift secara berbarengan biar dia running. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan ICD dari A dan B. Ini merupakan sintak untuk mencari faktor persekutuan terbesar. Kita running lagi. Setelah itu, kita akan mendefinisikan isprime numerik, di mana isprime ini merupakan sintak untuk mengecek apakah dia bilangan prima atau bukan. Setelah selesai dari itu, kita akan mendefinisikan multiplicative inverse dari E dan P, di mana di sini kita akan mencari nilai D-nya. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu ekspansi kunci, di mana sudah ada P, Q, dan R-nya. P, Q, dan R ini merupakan bilangan prima yang random di program ini, akan dicari secara random, diacak. Di sini sintaknya, kita run lagi. Di mana di ekspansi kunci ini akan menghasilkan kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publiknya E dengan N, dan kunci privatnya yaitu D dan N. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan enkripsi, plain text-nya, di mana rumus enkripsi sendiri yaitu cipher sama dengan message plain text yang kita inputkan dipangkatkan dengan kunci publik mod dengan N. Setelah itu dia akan ada nilai ciphernya. Setelah kita mendefinisikan enkripsi, kita akan menginputkan file terlebih dahulu, di mana kita akan menginputkan file yang isinya bilangan prima. Jadi di program ini kita akan menggunakan bilangan prima secara acak. Setelah itu, kita akan mendeskripsikan ciphertext yang kita dapatkan dari proses enkripsi tadi. Dimana di sini kalau sudah selesai, kita akan inputkan kembali file plain text-nya. File plain text-nya ini kita menggunakan file dengan tipe txt, karena kita akan menggunakan file, tidak menginputkan file secara manual. Setelah selesai, disinilah program utama kita. Di sini P, Q, dan R-nya dia merandom bilangan primanya. Setelah itu di sini kunci publiknya, di sini kunci privatnya, dia diambil dari generate key pair yang tadi sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, di sini ada penyimpanan offline-nya,
Karena di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu, jadi dia disimpan secara offline, maaf. Nah, di sini sintaknya kita menggunakan input file tadi, open dari plain text tadi, kita read, terus kita enkripsikan message tadi. Message ini kita enkripsikan. Setelah itu kita deskripsikan. Lalu kita running. Baiklah, di sini hasil output yang sudah kita running tadi, di mana di sini kunci publiknya 203.029 untuk nilai E, 3038.809 ini nilai N-nya. Di sini 192.6589 merupakan kunci privatnya, di sini nilai D dan di sini nilai N-nya. Di sini bilangan primanya sangat besar karena di sini random. Selanjutnya di sini sudah kita dapatkan enkripsinya, sangat sulit untuk diretas. Dan deskripsi message-nya ini aku imut sekali dari file yang sudah kita inputkan sebelumnya. Mungkin itu saja video pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.